Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lele Channel. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya akan menjelaskan pemanenan ikan lagi ya teman-teman. Oke, ini adalah kolam kami panen lagi. Ini ada ikan palang ya teman-teman. Jadi ini produksi ikan kami. Jadi ikan kami yang pertama itu sudah kami panen dan menyisakan ikan palangnya, dan ini kami pelihara selama 20 hari ya teman-teman. 20 hari sehingga sudah bisa dipanen kembali. Ini posisinya ketika palang itu sekilo masih sekitar 15, 18 sampai 20 ekor ya teman-teman. Yang paling besar paling 14 ekor per kilonya. Sedangkan sekarang waktu kita panen ini rata-rata 12, 10, 9, 8 ya teman-teman untuk ukurannya. Jadi dalam waktu 20 hari itu sudah dapat menghasilkan ikan lele konsumsi kembali ya teman-teman. Dan untuk hitungan pakannya itu lebih menguntungkan jika kita dapat memelihara selama 20 hari ya teman-teman, karena dapat dihitung keuntungannya ya teman-teman. Jika kurang dari 20 hari untuk memelihara ikan palang ini, biasanya rata-rata teman-teman mengalami kerugian ya teman-teman di pakannya ya teman-teman. Soalnya pakan ikan lele itu kan banyak ya teman-teman. Kalau ikan palang kayak gini kita tidak boleh memberikan pakan ikannya itu sama dengan kita memberikan pakan ikan lele yang dari kecil kita pelihara ya teman-teman. Karena ini ikan palang, jadi kita harus sedikit mengerem untuk porsi pemberian pakannya ya teman-teman, supaya waktu panennya itu bisa kita perpanjang ya teman-teman. Jadi kita sengaja mengurangi porsi makan dari ikan ini supaya dia besarnya itu tepat waktu ya teman-teman. Bisa 20 hari baru besar. Ketika kita memberikan pakan itu normal, seperti kita sedang memberikan pakan pada ikan yang kita pelihara dari kecil, itu biasanya FCR dari hasil panennya itu tidak sesuai teman-teman. Pakan kita habis berapa, jumlah panennya kita habis berapa. Sedangkan untuk palang ini kita tidak bisa mengejar seperti itu ya teman-teman. Jadi solusinya adalah dengan kita mengerem atau mengontrol porsinya ya teman-teman, supaya dia pertumbuhannya agak sedikit lambat, tetapi untuk bobotnya itu ketemu dengan pakan yang kita berikan ya teman-teman. Ini kondisi kolamnya sama dengan tempat kita biasa pelihara. Kebetulan kemarin itu kan setelah selesai panen kita masih menyisakan palang yang cukup banyak ya teman-teman, sekitar 4 kintal itu tidak terjual ya teman-teman, karena ukurannya masih terlalu kecil untuk pasaran, sehingganya kita harus memelihara lagi ya teman-teman. Itu pun kalau untuk palang sebisa mungkin kita pelihara di tempat yang agak luas ya teman-teman. Beda dengan kita pelihara di ikan yang dari kecil kita pelihara ya teman-teman. Kalau ikan palang ini kan sudah agak besar ya teman-teman, dan kekuatan makannya kan sudah cukup banyak. Itu jadi kita harus memberikan ruang yang lebih luas supaya dia pertumbuhannya lebih bagus. Tetapi untuk pakannya kita harus bisa kontrol juga teman-teman. Dan untuk teman-teman yang ingin lebih ketemu lagi hitungan ekonominya dari jumlah pakan dan ikan yang kita dapat, itu bisa kalian
tambah dengan pakan tambahan lagi ya teman-teman, supaya hasilnya itu agak lumayan dan bisa ketemu dengan pakan jadi yang kita pakai. Untuk pakan tambahannya itu macam-macam ya teman-teman, itu terserah teman-teman yang ada banyak di daerah kalian bisa digunakan. Dan saran saya untuk pakan tambahan ini usahakan itu didapat dengan gratis ya teman-teman, supaya kita tidak mengeluarkan biaya lagi untuk pakan tambahannya ini. Jadi yang kita hitung untuk pakannya itu tetap pakan jadi atau pakan pabrikan, sedangkan untuk peningkatan bobotnya agar ketemu dengan pakan pabrikan, kita harus bisa menambahkan untuk pakan tambahan atau pakan alternatif supaya bobotnya ketemu ya teman-teman. Untuk pakan tambahannya kita bisa menggunakan ayam mati, maggot, atau ikan sampah, ikan laut yang tidak laku terjual, ikan BS, bisa juga dengan roti dari pabrik roti, yang roti-roti BS itu juga bisa juga. Yang jelas pakan tambahannya itu bebas ya teman-teman, tidak terikat harus apa gitu. Yang penting teman-teman kuncinya harus didapatkan dengan gratis ya teman-teman, sehingganya pakan itu tidak terhitung dengan pakan, tidak terhitung dari jumlah uang yang harus kita keluarkan ya teman-teman. Uang yang harus kita keluarkan cukup dengan pakan jadi saja, itu sudah cukup untuk mengurangi nilai kerugian kita jika ikan palangnya masih banyak yang kecil-kecil. Dan setelah dipanen ini kita akan langsung jual ya teman-teman ke pengepul. Jika teman-teman ingin tidak rugi lagi, bisa teman-teman jual sendiri ya teman-teman untuk palangnya ini, karena harga jual di pengepul dan harga jual di pasaran kan pasti beda. Maka kita bisa dapat nilai lebih dari situ jika tidak ingin ada kerugian yang terlalu signifikan ya teman-teman. Dan sama dengan ikan yang kita pelihara dari kecil, untuk proses sortirnya sama ya teman-teman. Kita akan sortir yang masih kecil-kecil lagi, dan juga untuk sortir yang terlalu besar ya teman-teman. Jadi yang masuk pasaran tetap 12-8 ya teman-teman. Untuk 7 dan 6 itu masuknya sudah ke superan, biasanya di rumah makan. Dan untuk yang tidak sampai 12 per kilo itu kita pelihara lagi ya teman-teman. Itu tidak masalah ya teman-teman. Untuk ikan palang ini biasanya lebih tahan atau lebih kuat ya teman-teman, lebih disukai dengan pedagang atau pengepul, karena untuk ikan palang ini proses atau persentase menyusutnya itu lebih sedikit daripada ikan yang terlalu cepat dipanen ya teman-teman. Kalau yang ikan terlalu cepat dipanen, misalnya 48 hari, 50 hari, atau 55 hari sudah dipanen, itu biasanya proses pembawa atau pengepul itu ngambil dari tempat kita untuk dibawa dijual lagi, itu saja sudah nyusut. Apalagi jika mereka menampung di tempat penampungan mereka sendiri ya teman-teman, itu pasti menyusutnya akan banyak. Berbeda dengan ikan palang seperti ini. Kalau ikan palang seperti ini biasanya dia menyusutnya tidak terlalu signifikan ya teman-teman. Dari misalnya 10 kilo itu paling nyusut saja 2 on atau 3 on saja. Paling banyak-banyaknya setengah kilo atau 5 on. Itu sudah termasuk bagus ya teman-teman. Tapi kalau ikan yang
terlalu cepat dipanen, itu biasanya nyusutnya banyak ya teman-teman. Dari 10 kilo itu bisa menyusut sampai 1 kilo lebih. Itu yang biasa kami rasakan ya teman-teman, dan kami cross check di para pedagang ya teman-teman. Nah, ini proses sortirnya sama dengan sortir ikan yang biasa kita panen, yaitu dengan menggunakan jaring 2in ya teman-teman, yang kita bentuk menyerupai ciduk, lalu kita gunakan untuk menyortir ikan. Ini sangat mudah sekali teman-teman, kita tinggal masukkan saja dan kita celup ke air, dia sudah, yang kecil sudah keluar sendiri dan yang besar tetap di dalam waring ya teman-teman. Ini bisa kalian praktekkan di daerah kalian sendiri, itu cukup mudah ya teman-teman membuatnya. Hanya membutuhkan besi berbentuk lingkaran, lalu kita beli jaring yang 2in, itu sudah bisa kita gunakan untuk pembuatan sortiran. Minimal dengan sortiran ini kita akan lebih cepat untuk proses sortirnya daripada dengan tangan yang satu-satu, karena kebanyakan ikan lele ini pedagang biasanya menyortir dengan menggunakan bak hitam kecil itu ya teman-teman, yang biasa kita pakai buat nyuci itu, dan dipegang satu-satu atau disortir dengan tangan satu-satu. Nah, alat ini dapat mempermudah proses itu dan dapat lebih mempercepat proses pensortiran. Oke, di sini kita pisahkan antara ikan konsumsi dan ikan palangnya lagi. Dan untuk ikan palangnya ini nanti kita pelihara lagi teman-teman. Atau buat teman-teman yang tidak mau memelihara ikan palang ini, bisa juga langsung dijual. Namun dengan harga yang lebih murah pastinya. Tapi tidak apa-apa ketika dijual dan sudah dijadikan uang, itu biasanya kalau di total itu masih tetap dapat untung ya teman-teman, dari keseluruhan yang telah kita jual ya teman-teman. Jadi tidak masalah mau teman-teman pelihara lagi atau langsung teman-teman jual, itu tidak masalah ya teman-teman. Semuanya tetap dapat untung ya teman-teman. Oke. Untuk proses penyortirannya sangat cepat sekali, dan setelah disortir kita langsung timbang saja dan kita pindahkan ke tempat bak penampungan untuk langsung kita jual eceran ya teman-teman. Dan untuk ikan palangnya yang akan kita pelihara lagi, jangan lupa untuk ditimbang juga ya teman-teman. Jadi kita mengetahui hasil dari budidaya kita, modal awal berapa kintal, dan sekarang setelah dipanen jadinya totalnya berapa kintal, itu harus semuanya dihitung ya teman-teman. Jadi kelihatan bertambah atau tidaknya ikan kita ya teman-teman. Nah, ini kebetulan dari 4 kintal ikan modal kita itu kita mendapatkan 60 kilo tambahan ya teman-teman. Jadi 4 kintal 60 kilo total ikan kami yang sudah kami pelihara. Oke, mungkin segitu dulu video dari kami. Terima kasih untuk teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga untuk teman-teman yang sudah gabung, terima kasih dukungannya. Bantu cor-coret di kolom komentar jika video kami masih banyak kekurangan, bisa mohon bantu sarannya. Kami selalu terbuka untuk diskusi teman-teman. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.